Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah kembali kita lanjutkan tafsir surat An-Nisa yang insyaallah pada malam hari ini tafsir kita ada ayat 34 sampai 35. 34 sampai 35 dari surat An-Nisa. Baik, seperti biasa kita minta qori kita untuk membaca ayat dan baca terjemahan perkataannya. Kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Ar-rijalu, kaum laki-laki, qawwamuna, pemimpin, ala, atas, an-nisa, kaum perempuan, bima, karena apa yang faddalallahu, Allah telah melebihkan, ba'dahum, sebagian dari kalian, ala, atas, ba'din, sebagian yang lain, wa bima, dan karena apa yang anfaqu, mereka wajib memberi nafkah, min, dari amwalihim, harta-harta mereka. Fassalihatu, maka perempuan-perempuan yang saleh, qanitatun, yang taat kepada Allah dan suaminya, hafizatun, yang menjaga kehormatan diri dan harta suaminya, lil ghaibi, saat suami tidak ada, bima, karena hafizallah, Allah telah menjaga hak-hak para istri. Wallati, dan perempuan-perempuan yang takhafuna, yang kalian khawatirkan, nusyuzahunna, mereka pembangkang, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka untuk taat dan menghindari maksiat. Wahjuruhunna, dan jauhilah mereka, fi, dalam, al-madaji'i, tempat tidur, wadribuhun, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Fa'in, lalu jika ata'nakum, mereka menaati kalian, fala, maka jangan kalian mencari-cari alaihinna, terhadap mereka, sabila,
jalan untuk menyakiti. Innallah, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah aliyyan kabira, maha tinggi, maha besar. Wa in, dan jika khiftum, kalian khawatir, syiqaqa, terjadi persengketaan, bainihima, antara keduanya, fab'athu, maka kalian kirimlah hakaman, seorang penengah, min, dari ahlihi, keluarga dari suami, wa hakaman, dan seorang penengah, min, dari ahliha, dari keluarga istri. In yurida, jika keduanya, islaha, perdamaian, yuwaffiqillah, Allah akan memberi taufik, bainahuma, kepada keduanya. Innallah, sesungguhnya Allah, kana, dia adalah aliman khabira, maha mengetahui, maha melihat. Ya, jazakallah khair. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan tadi merupakan ayat yang sangat agung, yang mulia, yang memang wajib kita untuk mengetahuinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu atau istri. Karena ini adalah, ayat ini membicarakan yaitu kemuliaan seorang laki-laki, kemudian menjelaskan tentang perselisihan jika terjadi perselisihan antara suami istri, ada proses-proses yang dilalui ya untuk sampai ke tahap ya perceraian, ada proses yang dilalui. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas perempuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan seorang laki-laki. Qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada ayat mengatakan an-nisa'u qawwamanna 'alal rijal. Tidak ada. Ya, ini menunjukkan kemuliaan laki-laki sebagai pemimpin. Masing-masing kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Kaum wanita juga ada kelebihannya yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Coba bapak menggendong enggak 2 jam, ya, menggendong anak enggak 2 jam, 3 jam ditelok, enggak kan? Jadi kalau kaum ibu berjam-jam dia menggendong anaknya, dia sanggup. Ya, memang wanita difitrahkan untuk mengurus anak, fitrah. Ya, artinya bukan laki-laki tidak ikut campur, enggak, tapi fitrahnya lebih unggul untuk mengurusi anak-anaknya. Sedangkan laki-laki lebih unggul untuk memimpin, kemudian untuk mencari nafkah, bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan kehidupan anak istrinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, wa qawwamuna 'alan nisa qawwamuna 'alaihin, mereka sebagai pemimpin atas mereka, bilzamihinna bihuquqillahi taala, yaitu melazimkan mereka, menyuruh mereka para istri untuk melaksanakan hak-hak Allah. Ya, menunaikan hak Allah. Jadi seorang suami berkewajiban jika istrinya tidak salat, ya harus disuruh salat. Jika istrinya tidak memakai hijab yang syar'i, maka dia wajib untuk menyuruhnya. Ya, karena ini adalah tugasnya sebagai pemimpin. Minal muhafazah 'alal fara'id, lalu saya merincikan apa saja kewajiban hak-hak yang harus dilakukan oleh sang istri yang diperintahkan kepada suaminya untuk mendidik istrinya. Minal muhafazah 'ala fara'idihi, yaitu menjaga hal-hal yang fardu. Ini hak Allah yang wajib dijaga oleh istri, menjaga hal-hal yang fardu, yang diwajibkan kepadanya, menutup aurat, melaksanakan salat, mendidik anak, kemudian wakaf fihinna 'anil mafasid, dan menjaga mereka dari al-mafasid, kerusakan. Ya, menjaga mereka dari kerusakan. Jadi seorang suami kewajiban untuk menjaga istrinya dari kerusakan akidah, kerusakan akhlak, ya.
Ini perlu kita perhatikan. Kalau isteri sudah sering selfie di Facebook kan, lah kawat lah. Kawat nak caliannya wajah hancak ada kan. Ini ke orang terlayak ramai. Ini dah gawat. Nah, sebenarnya seorang suami harus mencegah hal demikian. Ya. Facebook bukan untuk memamerkan wajah kita sebagai wanita. Ya. Tampilkan wajah kita yang cantik itu kepada siapa? Para suami. Nah, kita melihat sekarang wanita-wanita sekarang bergaya dia kalau pergi ke tempat orang lain dibandingkan bertemu dengan suaminya. Ya. Kalau di rumahnya bumbawang saja. Ya. Kalau dia pergi ke rumah ke tempat orang lain ada undangan segala macam, lagaknya bukan main. Ini menunjukkan bahawa ini adalah kekurangan istri yang wajib kita luruskan. Seharusnya dinda bergaya dekat ambo. Yang berlagak dekat ambo seperti ratu. Kalau di luar tu terserahlah. Tak usah berlagak seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Karena laki-laki itu ketika melihat istrinya tidak ada penampilan di rumah, kemudian tidak bergaya, berlagak untuk mempunyai daya tarik pada suami, ya. Sedangkan suami di luar banyak yang nampak olehnya, banyak yang dilihatnya. Ya, tiba di rumah lambat saja. Ini yang perlu kita perhatikan, wahai kaum wanita dan juga kaum laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Warijal alaihim ayyuzimuhunna bidzalik. Oleh karena itu kaum lelaki harus menyelazimkan mereka untuk menjaga diri mereka dari kerusakan. Wa qawwamuna alaihinna aidan. Demikian juga kaum laki-laki juga sebagai kawam, ya, yang memberikan nafkah atas mereka. Apa saja bentuk hal yang diberikan suami itu yang wajib diberikan? Pertama ada nafkah, ya, uang belanja, ya, untuk makan. Kemudian al-kiswah. Yang kedua ada pakaian. Kalau tidak ada pakaian itu tidak tukar hulu colok dah kan? Ya, kiswah. Kemudian yang ketiga wal maskan, tempat tinggal. 3 perkara pokok ini dia berikan kepada istrinya di luar nafkah batin, ya, yaitu nafkah infak, uang belanja, kemudian kiswah, pakaian, kemudian maskan, tempat tinggal. Tidak disyaratkan harus membeli rumah. Tidak. Pada zaman kini mah terbeli rumah mah. Tidak disyaratkan harus ngontrak. Kalau tidak bisa ngontrak, saya tinggal di rumah mertua. Ya, ya, apa boleh buat, nak ada biaya, tidak ada masalah, asal tetap sabar. Nanti kalau sekiranya sudah dalam keadaan lapang, diberikan kemampuan kita, mungkin hidup mandiri lagi. Bagaimana kita hidup mandiri? Tinggal di rumah mertua tidak terlarang. Hanya saja kenyataan yang ada bahwa kita sebagai seorang kepala rumah tangga tidak bisa mewujudkan kepemimpinan yang sebenarnya. Ini dampak ketika tinggal di rumah mertua tu. Anak lah jadi nenek aja. Awak ya, anak awak ada awak lebih dekat kepada neneknya. Ya, kemudian mungkin hal-hal yang tidak baik dilihatnya, akhirnya dia mengatur, ya. Nah, kecuali kalau sekiranya tinggal di rumah mertua buatkan pavilion khusus, ya, sampingnya itu pintunya beda. Nah, itu berarti dia sudah dianggap mandiri, ada rumah di situ. Ini ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sebab-sebab yang mewajibkan laki-laki itu sebagai pemimpin dari wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'dihim wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian, ya, kelebihan laki-laki atas sebagian laki-laki atas wanita lain, ya. Wa bima anfaqu, dan disebabkan mereka telah memberikan nafkah, ya, mereka telah mengeluarkan nafkah mereka. Jadi nafkah itu dari laki-laki.
Ini hukum asalnya, nafkah itu dari laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya tidak bisa lagi untuk mencari nafkah karena sakit, sementara anak-anak banyak yang akan diurusnya, maka muttar, secara terpaksa si istri untuk mencari nafkah, maka itu dibolehkan. Darurat, ya. Ketika suami sakit, mau tak mau istrilah mungkin bisa mencari nafkah semampunya. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita bisababi fadlur rijal 'ala nisa, disebabkan kelebihan laki-laki atas wanita, wa ifdaluhum 'alaihim, dan kelebihan mereka ya atasnya, itu kaum wanita. Maka kelebihan laki-laki pada wanita itu wujuhun muta'addidah, ada beberapa macam. Jadi kita garis bawahi kata Syekh di sini, apa saja kelebihan laki-laki dibandingkan dengan wanita. Wanita juga ada kelebihannya dibandingkan laki-laki, tapi laki-laki lebih banyak kelebihannya dibandingkan wanita. Yang pertama, min kaunil wilayatil mukhtassah birrijal. Ini yang pertama. Kekuasaan itu, wilayah itu dikhususkan, dikuasai oleh kaum laki-laki. Ya. Wilayah maksudnya ada pemerintahan, baik pemerintahan kecil atau besar, itu dikuasai oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu tidak akan menang suatu kaum apabila dipimpin oleh wanita. Karena itu kelemahan wanita demikian, dia lemah, dia takut kepada suatu, dia banyak jiwa takutnya. Digertak saja dia sudah takut. Itu kelemahan sebagian wanita. Maka dia tidak diberikan rekomendasi untuk memimpin wilayah. Tapi kalau memimpin suatu lembaga atau suatu bidang ilmu mungkin bisa, ya. Tapi memimpin orang banyak yang berhubungan dengan wilayah, maka ini adalah kekhususan laki-laki. Anak ke UIN membonjol gini, lah polisi mimpin kan? Belum ada sejarahnya. UIN dipimpin oleh perempuan, khusus di negeri kita ini. Seperti tidak ada laki-laki. Nah, ini akan bakal rusak, ya. Kemudian yang kedua, an-nubuwah, kenabian. Tidak pernah kita dengar nabi perempuan, ya. Memang ada dulu nabi-nabi palsu perempuan, ketahuan mengaku nabi. Nabi adalah laki-laki. War risalah, kemudian risalah. Ar-Rasul, Rasul tidak ada perempuan, Rasul laki-laki. Waqtisasuhum bikatsirin minal ibadat, di antara kekhususan laki-laki adalah yang berikutnya, karena banyaknya ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Kekhususan dalam ibadah-ibadah. Apa contohnya? Berjihad bagian ibadah. Maka berjihad adalah kekhususan laki-laki. Boleh perempuan tapi tugasnya masak, ya. Bagian dapur mungkin boleh. Atau menangani orang luka, ya. Tapi yang terjun ke medan jihad itu adalah kaum laki-laki. Berperang ada kaum laki-laki. Berikutnya wal a'yad, hari raya, ya, hari-hari pelaksanaan hari raya, khutbah Jumat, ya, imam adalah laki-laki. Wal Juma', kemudian pada hari Jumat melaksanakan salat Jumat, kemudian khutbah Jumat, laki-laki. Tidak ada khutbah Jumat perempuan, ya. Wa bima khassahumullahu bihi minal aqli, di antara kelebihan laki-laki apa? Kekuatan akal. Kekuatan akal mereka untuk
ya membendung suatu perkara, maka laki-laki lebih kuat kekuatan akalnya. Sedangkan wanita lebih kuat asy'uriyah. Apa syu'uriyah? Perasaan. Ya. Oleh karena itu maka wajar kaum wanita itu ya tidak direkomendasi dalam agama kita sebagai pemimpin karena syu'uriyahnya lebih besar, perasaannya lebih besar, tidak bisa untuk jadi pemimpin. Warrazanah termasuk juga kecerdasannya laki-laki. Razanah di sini termasuk juga timbang menimbangnya. Lebih banyak timbang kecerdasannya laki-laki dibandingkan kaum wanita. Wassabru dan kesabarannya. Lebih banyak laki-laki kesabarannya dibandingkan kaum wanita. Oleh karena itu, kalau sekiranya kaum laki-laki yang tidak sabar lagi menghadapi kehidupan dalam rumah tangga, itulah repot. Tapi kalau laki-laki sabar, maka perempuan bisa disabarkan oleh laki-laki. Wal jalad, ya, menjilid atau menanggung beban. Alladzi laisa lin-nisa'i misluh, yang mana tidak ada bagi wanita sepertinya. Wa kadzalika qassahum bin nafaqat 'ala zaujat. Demikian juga mereka dikhususkan memberikan nafkah atas istri-istrinya. Bahkan wa katsirun minan nafaqat yahtassu biha ar-rijal. Kebanyakan dari nafkah-nafkah itu dikhususkan diberi tanggung jawab bagi laki-laki. Wa yatamayyazuna 'anil nisa, dan inilah yang membedakan dia dari kaum wanita. Wa bima anfaqu, ya, disebabkan apa yang telah mereka nafkahkan. Ini menunjukkan kelebihan suami, kelebihan laki-laki dibandingkan kaum wanita karena dia telah memberikan nafkah istrinya tadi. Jadi nafkah itu yang memberikannya adalah suami kepada istri. Inilah nafkah, merupakan kewajiban bagi suami kepada istri untuk memberikan nafkah. Ya. Karena kita lihat sebagian suami yang tidak bertanggung jawab, maka dia mengatakan uangmu, uangku. Belanja masing-masing aja, Pak. Nah, ini jelas tidak benar. Nafkah adalah suami yang memberikan, meskipun wanita itu ada duitnya, ya, tapi kau betul belanja agen kayaknya ada duitnya itu, makanya duit wanita tidak diberikannya kepada laki-laki. Itu begitu pula agama mengajarkan, ya. Makanya wajar sekiranya warisan itu bagi laki-laki 2 kali lipat. Karena wanita itu punya duit, kalau duit itu dia hasil usahanya, memang untuk dia, bukan untuk suaminya. Sedangkan kalau laki-laki, apa yang uang yang dia cari itu sudah terbagi semuanya. Ya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk beli ini. Istri hanya tipatnya nanti membantu. Jika memang betul kurang, maka wajarlah laki-laki itu dapat 2 bagian dari harta warisan. Karena besar tanggung jawab yang telah dia pikul dan dia emban. Bukan ya melecehkan wanita, enggak. Tetapi adalah memuliakan laki-laki dan disebabkan tanggung jawabnya yang besar. Ini ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh ayat menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat wanita saleh atau istri yang saleh tadi. Apa sifatnya? Maka Allah menjelaskan di sini, ya, fasalihatu, wanita yang saleh itu apa sifatnya? Qanitatun, dia adalah muti'atun lillah. Sifatnya mereka mentaati Allah. Itu sifat dari wanita yang saleh, taat kepada Allah, tidak mengabaikan perintah Allah. Taat kepada perintah Allah juga mempunyai makna yang luas. Segala apa yang diperintahkan Allah kepadanya dia taati. Allah menyuruhnya untuk taat kepada suami,
ya, maka dia taat kepada suaminya dan rangka taat kepada Allah. Bukan hanya rajin beribadah, tapi perlawan ke suami, ibadah rajin. Tidak demikian. Kalau memang dia taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Ibadah untuk pribadinya, ibadah untuk dia dengan suaminya, dia juga mengikutinya. Hafizatul lil ghaib. Ini sifat yang kedua dari wanita saleh tadi, atau istri yang saleh tadi. Hafizatun lil ghaib, menjaga diri. Maka Syekh menjelaskan di sini, muti'atul li azwajihinna, mereka mentaati suami-suami mereka sampai ketika suaminya tak ada di rumah, dia jaga kehormatan dirinya. Ya. Sebagian wanita zaman sekarang, jika suaminya tidak ada di rumah, ada yang pergi ke rumah tetangga. Cerita-cerita, apalagi kalau sebagian daerah komplek yang kurang bagus, ya. Cerita tentang masalah pribadinya, keluarganya. Ini adalah jalan yang batil, yang akan merusak hubungan rumah tangga. Apalagi sekiranya kalau tetangga kita itu dia punya kelebihan dibandingkan dengan kita, nyange-angean ya istrinya tadi. Akhirnya dulu dia tidak terbiasa minta-minta, ya kini minta dilebihan karena merasa kurang nafkah yang diberikan, dan dia tidak melihat bagaimana kondisi suaminya gara-gara ya tetangga tadi. Oleh karena itu perlu kita berhati-hati dalam bertetangga atau berteman dekat. Dia menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Tahfazu ba'luha bin nafsiha, menjaga kehormatan suaminya dengan dirinya. Wa maluhu, dia menjaga hartanya, kalau harta suaminya ada dia jaga, ya, tidak dibelanjakan sembarangan, kecuali kalau suaminya itu ketahuan bakhil, pelit, ya, tidak mencukupi kebutuhan, uangnya ada, ya. Pernah terjadi di masa Rasulullah, yaitu Hindun, ya, datang kepada Nabi bahwa suamiku rajulun syahiyah, suamiku laki-laki yang pelit, yang bakhil, tidak mencukupi biaya kehidupanku, ya, dan anakku. Ya, apakah boleh aku mengambil dari hartanya? Hartanya aku mungkin di mana letaknya mungkin, ya, kalau mungkin ada dompetnya ditinggalkan di lemari atau bagaimana, ya. Apa kata Nabi kepada Hindun ini? Khudhi ma yakfiki wa waladik. Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anakmu. Ya. Ini kasus fatwa. Jadi sahabiah minta fatwa kepada Nabi terhadap suaminya yang pelit padahal uangnya ada. Kecuali kalau memang tidak ada uangnya. Kalau tidak ada uangnya tidak dikatakan pelit. Pelit itu uangnya ada tetapi tidak mau memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Kemudian wadzalika bihifzillahi lahun, hal demikian karena Allah telah menjaga pada mereka. Allah yang jaga, ya. Allah telah memberikan taufik kepada mereka para istri tadi, la min anfusihim, bukan karena faktor diri mereka, tapi taufik yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepadanya. Ketahuilah, inna nafsa ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu merintahkan manusia berbuat berbuat jahat. Akan tapi orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kalau tinggi tawakal kita kepada Allah, Allah akan cukupkan dari nafkah yang kita dapatkan, ya. Jadi kalau tawakal kita itu lemah, ya Allah tidak akan cukupkan. Berikutnya adalah pembahasan ayat, ya, tentang suami yang mengkhawatirkan istrinya berbuat durhaka. Ya. Syekh menjelaskan irtifa'uhunna an ta'atin azwajihin. Mereka, ya, tidak lagi mentaati suaminya. Ini dia. Karena dia mendurhakai suaminya dengan perkataan atau perbuatan. Kata-kata yang tidak lagi layak diucapkannya kepada suaminya. Ya, biasa panggil uda, panggil mas ke orang Jawa, ya. Kini di Pawaang aja lah, ya.
orang awam sih, ya, tak ada lagi kata-kata manis, ya, yang biasanya diucapkan, kata-katanya sudah kasar, sudah keras, ya, atau perbuatannya tidak ada lagi yang menyenangkan. Maka dalam hal ini ada proses yang dilakukan oleh suami dalam rangka mendidiknya. Allah mengajarkan apa cara mendidik istri yang telah melanggar atau dikhawatirkan dia berbuat dosa yang lebih besar lagi, tidak mentaati suaminya, tidak lagi punya adab dalam kata-kata atau perbuatan. Maka lakukanlah proses yang pertama apa? Fa'idhuhunna. Ini yang pertama, berikan pengajaran, nasihat, ya, dengan menjelaskan hukum-hukum Allah untuk mentaati suami dan berbuat maksiat kepadanya. Jelaskan hukum-hukum Allah kepadanya dengan benar, dengan penuh kesabaran, ya. Wat targhibu fit ta'ah, motivasi dia untuk taat kepada suaminya. Jelaskan kepadanya untuk motivasi taat kepada suami. Wat tarhib min ma'siyatihi, dan beri ancaman ketika dia berbuat maksiat. Maksiat-maksiatnya yang dilakukannya. Kalau berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada suami, dosa. Banyak terjadi, ya. Terutama ini kasus-kasus terjadi di atas tempat tidur. Diajak ke tempat tidur, enggak mau. Ya. Dah berulang-ulang seperti itu. Maka dalam hal ini sang suami wajib menasihatinya. Karena ancaman di mana apabila seorang istri menolak ajakan suami pergi ke atas tempat tidur, ya, maka sampai pagi dia dilaknat oleh malaikat. Ya. Kalau istri, kalau sebaliknya apakah dilaknat juga? Ya, bisa juga atau bisa tidak. Karena Allah telah memfitrahkan suami itu memang seperti itu, laki-laki itu seperti itu difitrahkan oleh Allah. Ya. Beda dengan kaum wanita. Kaum wanita dia bisa menahan sesuatu. Sedangkan laki-laki tidak. Makanya seperti itu. Malaikat akan melaknat sampai pagi jika dia menolak ajakan, ya, suaminya untuk, ya, bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Ini banyak terjadi, ya, di sebagian masyarakat kita yang tidak memahami ilmu syar'i. Bahkan kadang-kadang yang paham ilmu syar'i juga demikian. Apalagi kalau sekiranya sang istri itu lebih banyak duitnya dibandingkan dengan suaminya, itu kemungkinan dia untuk menolak itu lebih banyak. Ini yang terjadi, ya. Kecuali dapat istri yang salihah benar, ya, salihah. Ini ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah memberikan nasihat, menjelaskan pentingnya ketaatan, mengancam akan maksiat yang ia lakukan. Kalau itu sudah dia hentikan, ya, dia ikuti. Kalau sekiranya sudah dilakukan itu tapi dia tetap, ya, berbuat semena-mena kepada suaminya atau maksiat yang ia lakukan, maka proses kedua adalah fayahjuruha az-zawj fil madja, pisahkan dia dari tempat tidur. Bisa juga suami tidak tidur bersamanya, tapi tetap di rumah itu maksudnya, bukan keluar dari rumah, ya. Hingga mana ada istri yang lalu seorang, kan ada juga anak kari hati seorang istri. Itu kan dalam rangka mendidik. Kalau nanti dia sudah dididik tidak mempan, ada di antara mereka tidak mempan seperti itu, ya. Bayina udah risiko apa ada boleh, usianya udah, ya. Ada sebuah wanita seperti itu tidak mempan untuk dididik. Ini adalah bicara tentang fitrah. Kalau fitrahnya wanita itu dia ingin dekat dengan suaminya. Tetapi ketika suaminya, kalau fitrah tidak ada lagi, orang lah jauh dari fitrah, iya,
Bangga dia kalau suaminya jauh darinya. Ini adalah bicara tentang fitrah yang ada bagi laki-laki, bagi wanita tadi. Ketika suaminya menjauh darinya, perasaan sedih itu muncul, ya. Makanya suaminya itu mendidiknya untuk tidak tidur bersamanya, berdekatan bersamanya. Mungkin apa bentuknya, tidak lagi mudaja'ah, merangkulnya, tidak lagi mengadakan hubungan suami istri, itu caranya dia, ya. Kalau itu tidak mempan, proses yang ketiga, darban ghaira mubarrij, memukul namun pukulan yang tidak memberikan bekas, yang sampai membiru-biru mukulnya itu. Kalau di zaman sekarang, kalau walaupun itu istri, kalau dia mengadu kepada pengadilan kemudian ada bekasnya, itu gawat, ya. Memang pukulan tidak boleh, pukulan yang memberikan bekas, sebatas hanya untuk mendidik, malapi biasa, bukan. Kemudian pukulan tidak boleh memukul istri itu dengan kepada wajahnya, menampar wajahnya, tidak boleh. Menampar alat-alat yang vital. Kalau wajah ini manzaru jamal, ya. Kalau lahiko lah wajah istri ditampar, kalau sempat mereng gimana? Gawat. Ya, makanya yang hanya boleh itu tangan, kaki, sebagaimana kita memukul anak juga seperti itu. Muka tidak boleh ditampar, ya, tangan dan kaki aja, dan itu juga hanya sifatnya mendidik, tidak membinasakan. Membina, bukan membinasakan. Pukulan-pukulan kita kepada anak-anak juga demikian, pukulan yang membina, bukan membinasakan. Kalau membinasakan sampai bangkak kan, nah itu membinasakan. Ini kalau proses itu yang ketiga, jalan adalah proses terakhir. Tapi kalau itu berhasil merubah sikap istri setelah diberikan, ya, tahap 3 tadi, ya, dia kembali mendekati suaminya, ya, ialah dah ambo salah, ambo minta maaf, ya, maafkan ambo ya, atas kesalahan. Nampak dia itu sudah mulai bertaubat dari kesalahannya tadi, dia sadari. Maka apa kata Allah, kalau dia sudah menyadari kesalahannya dan mentaati perintah suaminya, fala tabagu alaihinna sabila, jangan cari-cari lagi kesalahan, jalan untuk menyalahkan istri. Ini agama kita berlaku adil, ya, bukan memainkan ego kita sebagai laki-laki lagi. Enggak, dia sudah minta maaf, sudah mengaku kesalahannya, sudah merubah sikapnya, sudah taat. Maka dalam hal ini jangan cari lagi hal-hal yang lain bagi suami. Berarti dia sudah berubah, sudah bermanfaat pendidikan yang telah diberikan kepada istrinya tadi. Karena tujuannya melakukan itu adalah untuk berubah sikap. Jadi kalau tidak berubah sikap bagaimana, Bu ya? Ada lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya itu apa? Wan kiftum shiqaqa bainihima, jika kamu khawatir perselisihan terhadap keduanya, faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah seorang penengah di kalangan keluarganya laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan di kalangan keluarga dari perempuan. Inilah berarti apa? Diutus orang yang hakaman. Hakaman itu berarti dia sudah mengetahui hukum, penengah. Memang dia sebagai penengah, bukan menagaan yang besar. Berarti yang dicari itu di kalangan, kalau kita di sini nenek mama yang paham, ya, yang memang arif. Ini kalau tidak ada, gawat juga. Zaman kini sekarang susah mencari orang yang hakam tadi, ya, susah. Namun diupayakan untuk mencari penengah di kalangan satu, ya, penengah di kalangan istri suami, yang dua, satu lagi di kalangan istri. Apa tujuannya? Iyurida islaha. Nah, ini dia.
kalau keduanya sama-sama menginginkan islah, perdamaian. Ikut sama-sama kareh wah. Nah jadi lah. Fungsi hakim itu apa? Untuk mendamaikan mereka. Kalau sama-sama keras tidak mau diatur atau salah satu pihak tidak mau, yang satu mau tidak juga, maka diputuskan, dipisahkan, tafrik. Oleh karena itu tujuannya diutusnya ya penengah itu untuk menyelesaikan. Kalau kita lihat para ikhwah, banyak sekali kasus-kasus ya perceraian yang tidak ada ujungnya, banyak. Coba cari nanti di pengadilan, tanya pengadilan agama, itu orang yang datang ke pengadilan ada pun ada juga orang yang mendiamkan persoalan, basian no saja, akhirnya sampai mati tidak jelas posisinya. Dia sama-sama kareh. Ya kalau sama-sama keras tidak mau maka dipisahkan. Artinya kapal ini tidak bisa lagi dibawa berlayar pada karamnya, ya maka ganti nahkoda. Itu agama kita mengajarkan. Atau berhenti sama sekali kapal tadi, tidak jalan. Jadi hal ini mari kita lakukan. Bisa jadi nanti terdapat dalam keluarga kita hal seperti ini. Begini caranya menyelesaikan. Ya. Namun yang kita cari itu siapa? Hakaman, orang yang bisa mengetengahi. Punya akal yang sehat, bisa berlaku adil. Kadang-kadang kan memandang satu pihak saja. Ya, pihak anaknya. Nah, ini tidak hakaman namanya ini. Ya. Dia harus mendengar apa kata A, apa kata B. Nanti baru dia mengambil ya kesimpulannya dan memutuskan. Bukan hanya mendengar satu pihak saja. Dari itu dia bisa mengetahui. Jadi tujuan adanya hakaman ini apa tadi? Islah. Kalau tidak menginginkan keislah, perdamaian ya tidak jadi. Kita pisah. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, hakaman min ahli, wab'athu hakaman min ahli, utuslah hakim atau penengah di kalangan suami dan penengah di kalangan istri. Rajulaini mukallafaini, dua orang laki-laki yang mukallaf, muslimaini, orang muslim, adlaini, adil, aqilain, yang punya akal sehat, bukan orang yang emosional yang diutus, ya. Aqilain, punya akal yang kuat, yang sehat. Ya'rifani ma baina zaujain, dia keduanya mengetahui apa yang terjadi antara suami istri ini. Jadi seorang penengah itu dia tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi dia tidak berat sebelah. Wa ya'rifanil jama' wat tafriq, dia mengetahui bagaimana mengumpulkan mereka dan bagaimana memisahkan. Berarti penengah ini orang yang berilmu. Kalau tegak syariat Islam, berarti yang dicari itu adalah ada hakim. Masing-masing hakimnya. Hakim di pihak laki-laki, hakim di pihak perempuan. Karena di sini Syekh mengatakan ya'rifanil jama' wat tafriq. Hakimnya tadi, penengah itu mengetahui bagaimana mengumpulkan mereka, bagaimana terpisahnya mereka. Bagaimana kalau memang nampak di bagi dirinya bahwa ini masih bisa dikumpulkan, maka dia kumpulkan untuk bersatu lagi. Kalau nampak bagi dirinya bahwasanya ini tak bisa dikumpulkan, kok digabung aja, kok coba yuk pecah tu tadi kok. Tak bisa lah. Maka dia pisahkan. Dan keluarnya dia pisahkan. Maka Syekh mengatakan wahada mustafad, ini diambil dari lafaz al-hakam. Li'annahu la yasluhu hakaman, dia tidak sah, tidak layak jadi hakim, jadi penengah kecuali orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Illa man itasafa bi tilkas sifat. Fa yanzurani ma yunqimu kullu minhuma ala sahibi. Keduanya memandang apa yang persoalan yang menjadi dasar dari keduanya atas yang lain, apa perkaranya yang besar. Thumma yulzimani, kemudian keduanya melazimkan, ya, kedua penengah tadi melazimkan kullan minhuma,
bagi keduanya apa yang wajib ia lakukan. Berarti sang penengah tadi memberikan juga nasihat, kamu begini nanti kepadanya. Kalau memang dia masih bisa digabungkan, ya, disatukan lagi, maka kedua belah pihak ini saling memberikan masukan satu sama lain, ya. Masya Allah, ayat ini mengajarkan kita menjadi seorang penengah, ya. Kemudian fa illam yastati' ahaduhuma dzalik, kalau salah satu dari kedua belah pihak tidak sanggup, lah diusulkan begini, itu nak talak oleh kami tu dah, kalau mulai itunya pihak kami tidak menuju itu, ya, maka qana'an lil azwaj al-akhar birrida, maka cari jalan untuk keredaan, apa yang mudah dari rezeki, ya. Wa mahman amkanaha, namun apabila memungkinkan untuk menggabungkan mereka dan islah, lalu dia tidak berlaku adil, kedua yang tidak berlaku adil, mungkin mereka bisa bergabung lagi, tapi tetap keadilan tidak terwujud antara keduanya, tidak berlaku adil, ya. Wa in wasalat al-hal ila annahu la yumkin, kemudian sampai keadaan yaitu tak mungkin lagi mereka dipersatukan. Apabila dipersatukan keduanya akan terjadi tetap permusuhan. Kan ada juga hasilnya disatukan tapi nyebut tetap permusuhan, kan? Yang dia bersatu terpaksa, tapi yang terjadi apa? Mereka tidak puas dengan keputusan tadi, mereka tetap bermusuhan. Atau satu setuju, satu tidak. Tidak juga bisa terwujud. Tetap bermaksiat satu, tetap melanggar. Apabila itu yang terjadi, wara'aya, hendaklah keduanya memandang annat tafriqa bainahuma aslah, memisahkan keduanya itu aslah, lebih layak, ya. Lah disatukan, hendaknya nampak jalan keluar. Maka kita antara dua penengah tadi, ya, harus cepat mengambil sikap untuk memisahkan mereka, daripada mereka tidak lagi mereka bertengkar atau mungkin mengarah kepada kerusakan fisik, ya. Pisahkan antara keduanya. Wala yustarat rida az-zawj, dalam memisahkan itu tidak disyaratkan rida dari suami. Rida suami tidak perlu ditanya dah. Karena suami ini sebagian suami kadang-kadang tidak bisa kalau diminta keredaannya. Kama yadullu alaihi anallah sammahu hakamen, sebagaimana menunjukkan dalam ayat Allah menyebutnya kedua orang itu hakamen, yaitu sebagai penengah hukum. Wal hakam yahkumu walau lam yardal mahkum alaih. Ini kaidah. Seorang yang sudah dianggap hakam, mempunyai kekuatan hukum pada dirinya, ahli hukum, maka tidak disyaratkan harus menunggu rida dari yang dihukum, karena dia sudah mempunyai kapasitas untuk menjatuhkan hukum tadi. Kemudian ikhwatuna fiddin, oleh karena itulah yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau keduanya itu masing-masing menginginkan islah, keduanya didamaikan, tapi pada hati keduanya itu masing-masing ingin berdamai, ya. Kalau itu yang terjadi, Allah akan memberikan taufik untuk berdamai. Tapi kalau dia memanggil dua hakim tadi, dua penengah tadi, bukan untuk berdamai, hanya bagaimana berpisah, ya Allah juga akan lakukan hal demikian. Yuwaffiqillah, Allah akan berikan kecocokan untuk berpisahnya dia. Innallaha kana aliman khabir, sungguhnya Allah itu maha berilmu lagi maha khabir, mengetahui semua yang zahir dan batin, mengetahui apa-apa orang yang rahasia. Faman alimahu wa khabaruhu, Allah siapa yang dia telah ketahui dan dia khabarkan, an syara'a lakum hadhil ahkam al jalilah, di mana Allah telah mensyariatkan hukum yang nyata ini, dan ini bisa terjadi dan ada terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Maka beginilah cara memutuskan perkara tersebut, ya, jika ini terjadi. Wasyara'i' al-jamil, inilah yang menunjukkan syariat yang jamilah, yang indah sekali. Jadi tidak langsung memisahkan, tapi ada proses-proses yang dijalani untuk sampai ke tahap
berpisahnya suami istri tadi. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.